Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kuler di channel TV Laskar Kristus. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan belajar berapologetika lagi untuk menjawab dan meluruskan setiap klaim-klaim dan tafsiran-tafsiran ngawur dari orang-orang Islam. Terutama mereka yang mu'alaf teman-teman sekalian, yang mengaku-ngaku hebat ya, dan dengan gampangnya juga saudara-saudari kita yang dari Muslim percaya dengan hal itu. Kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang salah seorang mu'alaf yang belepotan cara ngomongnya ya. Judul rekaman mereka itu teman-teman sekalian, ngaji cerdas tapi orangnya goblok, orangnya bodoh semua. Karena saya beberapa kali melihat video-video yang diupload ya, yang mantan Kristen katanya, semua mereka cerita Alkitab tak bolak-balik, mereka tidak mengerti tentang kebenaran yang ada di Alkitab. Jadi wajar saja kalau mereka menjadi mu'alaf. Kita tidak perlu berlama-lama lagi teman-teman sekalian. Mari sebelum kita berkomentar, kita langsung saja untuk melihat videonya yang ada berikut ini. Berpikir jauh lebih lagi di mana saya membaca atau saya mempelajari kisah Yesus Kristus menurut Injil Lukas. Banyak kejanggalan yang saya dapatkan yang mengatakan bahwa dulu saya menyebut Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Karena saya tahu kalau misalnya di dalam akidah saya, di akidah saya sekarang Islam, lam yalid wa lam yulad, yaitu Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Berpikir jauh lagi, saya mengambil dari Injil Lukas, di mana di saat malaikat Jibril berkata kepada Maria, dan engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau akan menamai dia Yesus Kristus. Di saat umur ke-13, di saat Yesus Kristus berumur 13 tahun, Yesus bersama Bunda Maria jalan ke pasar. Dan di saat itulah Yesus terpisah dengan Maria. Maria mencarinya, dan Yesus bersama dengan para nabi-nabi, para ahli-ahli kitab waktu itu, menurut Injil Lukas. Dan waktu itu Yesus waktu masih berumur 13 tahun, Yesus berkata kepada Maria, "Kenapa engkau resah dan engkau mencariku, sedangkan aku berada di rumah Bapakku?" Yang seterusnya yang saya pelajarin lagi, di mana Yesus berdoa. Di saat Yesus mengajarkan saya waktu itu doa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan dan dikuduskanlah namamu. Itu kedua yang menjadi pertanyaan saya. Apakah benar Nabi Yesus itu adalah Tuhan? Kenapa? Karena tidak mungkin Tuhan itu berdoa untuk dirinya sendiri atau meminta seperti akan saya ini Tuhan yang hidup gitu kan. Karena saya belajar juga di dalam Alkitab, Allah berbicara dengan Nabi Ibrahim atau dengan Nabi Ibrahim itu melalui api. Tidak mungkin menurut saya tuh sebagai Tuhan tuh yang lahir ke dunia, hidup sebagai manusia dan mati sebagai manusia. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang saya bertanya-tanya, kenapa? Apakah benar Yesus Kristus itu Tuhan atau Nabi? Dan tidak pernah satupun Yesus berkata, tidak pernah sekalipun menurut Injil Lukas yang saya pelajari, yang saya baca di dalam Alkitab dan yang saya tonton, yang pembuatan kisahnya, perjalanannya Nabi Isa alaihissalam, yang mengatakan aku adalah Tuhan. Baik, teman-teman sekalian, dari semua yang kita sudah dengarkan, saya percaya teman-teman akan ketawa dan juga ya merupakan bahan-bahan lelucon kita ya teman-teman sekalian ya, ketika mendengarkan orang-orang seperti ini. Tetapi jika hal ini kita tidak tanggapin, kita tidak luruskan, maka seakan-akan apa yang mereka sampaikan ini, apa yang mereka saksikan ini ke agama Islam, itu benar-benar sebuah fakta. Ternyata kekristenan itu seperti ini loh. Ya, jadi nggak benar. Oleh karenanya, sebagai hamba Tuhan harus
meluruskan hal ini, punya tanggung jawab untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan. Karena ini berubah pertanyaannya juga, sehingga dia tersesat teman-teman sekalian. Seharusnya dia itu bertanya kepada tokoh-tokoh agama Kristen yang ahli daripada Alkitab, bukan justru mualaf seharusnya. Hanya karena masalah itu. Karena wajar saja ada hal yang tidak dimengerti oleh umat. Makanya bertanya kepada orang yang ahli di situ. Yang sudah sekolah dengan mempelajari Alkitab. Oke teman-teman sekalian, setidaknya ada 5 hal yang akan kita jawab dan kita luruskan dari pernyataannya yang disampaikannya ini. Yang pertama, bahwasannya dia katakan ada kejanggalan-kejanggalan ketika dia berada dalam kekristenan. Di mana katanya Tuhan itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Jadi teman-teman, dalam hal ini merupakan kejanggalan dalam pikirannya. Ya mungkin ini juga yang menyebabkan dia mu'alaf, tinggalkan kekristenan. Sekali lagi, dia bukan, bahasa saya bukan mu'alaf dia, tapi dia murtad, meninggalkan kekristenan. Karena kalau dia mu'alaf seakan-akan ya dia masuk ke jalan yang benar. Tidak teman-teman sekalian. Tapi dia murtad, tinggalkan kebenaran, masuk ke dunia gelap. Karena buat saya, keluar dari kekristenan akan binasa. Oke teman-teman sekalian, dalam hal ini, Yesus ya bukan secara serta merta dikatakan sebagai anak Allah dalam ya secara lahiriah gitu. Allah itu punya istri lalu dia lahir gitu ya. Seakan-akan Maria itu merupakan istri daripada Allah sehingga lahirlah Yesus. Kalau kita ikut pola pikirnya, tapi tidaklah demikian teman-teman sekalian. Ya, jadi Tuhan kita tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Jelas saya setuju dengan hal itu. Nah, dalam hal ini mereka seringkali salah untuk menanggapi hal ini dan juga mengertikan hal ini gitu ya. Sehingga kebanyakan mereka kebingungan. Nah, Tuhan tidak diperanakan, tapi kenapa dikatakan sebagai Yesus ini sebagai anak Allah gitu ya. Bahkan malaikat Jibril sendiri yang berkata kepada Maria bahwa Yesus itu akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Jadi teman-teman sekalian begini. Ada satu ilustrasi begini saja ya, supaya lebih mudah untuk kita pahami gitu. Kalau seandainya teman-teman punya anak kunci, apakah dalam kasat mata kunci itu beranak ya? Atau diperanakan kunci itu? Tidak kan? Ini hanya sebagai sebutan, berarti anak kunci gitu. Kedua, misalnya anak tangga gitu ya. Apakah tangga itu punya anak? Kan tidak. Ini hanya sebagai sebutan-sebutan. Kenapa dikatakan sebagai anak Allah? Yesus ini sebagai anak Allah. Karena dia berasal daripada Allah teman-teman sekalian ya. Dia yang tadinya itu kalimat. Dia yang tadinya itu firman. Dia menjadi manusia. Melalui rahim Siti Maryam. Karena dia berasal daripada Allah sehingga dia disebut sebagai anak Allah. Kedua, Yesus juga bukan hanya disebut sebagai anak Allah. Tapi Yesus juga disebutkan sebagai anak manusia. Kenapa disebut sebagai anak manusia? Karena yang melahirkan Yesus adalah manusia. Dan juga yang dimiliki Yesus itu adalah tubuh manusia. Sehingga dia dikatakan sebagai anak manusia. Bukan berarti seutuhnya dia juga anak manusia. Tidak, karena dia berasal daripada Allah. Jadi ada dua ini. Dia sebagai anak Allah dan juga sebagai anak manusia. Jadi jelas ya dalam hal ini. Nah ini jawaban yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua, di dalam Injil Lukas katanya, Yesus dan Maria jalan-jalan ke pasar. Beli ikan kali ya. Pergi beli ikan. Atau mungkin jalan-jalan beli apakah ya. Ini ngawur teman-teman sekalian ya. Yesus dan Maria tidak pernah jalan-jalan ke pasar. Ini ceritanya udah beda. Udah tidak sama sekali ya. Tidak diceritakan dalam Injil Lukas ini. Ya. Tapi yang benar adalah Yesus bersama dengan ibunya dan bapaknya Yusuf pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Karena itu sudah merupakan kebiasaan yang lazim setiap tahun. Mereka harus pergi beribadah di Yerusalem. Teman-teman, tadi dikatakannya bahwasanya Yesus berumur 13 tahun. Ini salah. Yesus bukan berumur 13 tahun, tapi berumur 12 tahun. Mari kita melihat buktinya dan juga ceritanya bahwa Yesus bukan berjalan-jalan di pasar dengan mamanya, tapi mereka pergi sembahyang di Yerusalem. Kita melihat Lukas pasal 2 ayat yang ke-41. Lukas 2 ayat 41 ini perikopnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. 12 tahun bukan 13 tahun. Ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka
Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Nah, kesimpulan dari ini teman-teman sekalian, nanti bisa dilanjutkan untuk membacanya. Yesus berada di dalam bait Allah dan sedang bercakap-cakap kepada ahli-ahli Taurat, kepada ulama-ulama pada waktu itu ya, dikenalnya di Islam, bilang ulama. Nah teman-teman sekalian, Yesus berkata, kenapa engkau mencari aku? Aku harus ada di dalam rumah Bapakku. Kenapa dikatakan Bapa lagi di sana? Ini yang janggal menurut dia. Karena memang Yesus panggil Bapa ya, kepada Allah. Karena tadi dia berasal dari Allah. Dia firman yang bersama-sama dengan Allah. Tapi bukan berarti secara lahiriah dia diperanakan oleh Allah. Tidak. Seperti anak kunci dan anak tangga tadi teman-teman sekalian. Bukan berarti kunci beranak dan juga tangga beranak. Ya, tidak. Oke, yang ketiga teman-teman sekalian. Ini saya sudah jawab ya yang kedua. Yang ketiga, Yesus berdoa Bapa kami. Yesus berdoa Bapa kami. Jadi karena itu tidak mungkin Tuhan berdoa menurut mu'alaf ini. Yang murtad ini. Gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam pelayanan Yesus ketika ada di muka bumi ini, dia bukan berdoa Bapa kami pada waktu itu, tapi mengajarkan para murid-muridnya. Mengajarkan para murid-muridnya, karena murid-muridnya bertanya, bagaimana kami harus berdoa. Makanya dikatakan berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga dan lain-lain teman-teman. Ya, jadi Yesus bukan berdoa saat itu, tapi dia mengajarkan para muridnya untuk berdoa, untuk cara berdoa. Tetapi pertanyaannya, apakah Yesus pernah berdoa? Ya, di Taman Getsemani, bahkan sering Yesus berdoa kepada Bapaknya. Ini membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, dengan Bapaknya. Itu dia menunjukkan ada satu kesatuan, gitu. Karena dia sudah menjadi manusia, jadi apapun yang akan dilakukannya, dia harus melakukannya atas dasar kehendak ya Bapaknya. Artinya teman-teman sekalian, Yesus juga sekaligus memberikan ajaran kepada para pengikutnya, para muridnya, bahwa haruslah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Bukan berarti karena Yesus sudah berdoa kepada Bapaknya, maka Yesus bukan Tuhan. Jelas, Yesus adalah Tuhan. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu membuktikan bahwa ada relasi yang tidak bisa dipisahkan antara dia dan juga Bapaknya. Karena kita percaya Allah yang Esa itu memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Yesus Kristus, Sang Firman, dan juga Roh Kudus. Jadi ketiganya ini adalah Tuhan karena mereka sehakikat. Oke teman-teman sekalian, hal ini juga sudah sering saya membahasnya ya di video-video saya. Yang keempat, Allah berbicara kepada Nabi Ibrahim melalui api katanya. Jadi tidak mungkin Allah itu mempunyai daging untuk berbicara kepada manusia. Nah ini juga keliru teman-teman sekalian. Karena Allah berbicara melalui api ini bukan kepada Nabi Ibrahim, tetapi kepada Musa. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi Allah berbicara kepadanya melalui api di semak duri. Dan semak duri itu tidak terbakar. Nah teman-teman sekalian, betul dalam kontekstual, di dalam perjanjian lama, memang secara lahiriah atau secara kasat mata, Allah itu tidak berwujud. Ya, Allah tidak berwujud, tapi dia berwujud melalui api tadi. Ya, juga dengan suara ataupun dia menyampaikan perintahnya kepada manusia melalui malaikat-malaikatnya. Jadi di perjanjian baru Allah menyatakan dirinya melalui tubuh manusia itu yaitu Yesus Kristus. Ya, karena seluruh kepenuhan kealahan ada pada diri Yesus Kristus. Jadi teman-teman sekalian, ya keliru ceritanya apa yang disampaikannya keliru karena Allah tidak pernah berbicara kepada Nabi Ibrahim melalui api, tapi itu tepatnya kepada Nabi Musa. Oke, itulah bukti bahwa apa yang disampaikannya ngawur semuanya. Tidak betul. Yang terakhir teman-teman sekalian, tidak pernah Yesus mengaku Tuhan. Nah, yang terakhir inilah yang seringkali dipakai oleh mereka, bahkan para ustadz untuk menyerang kekristenan. Karena Yesus tidak pernah mengungkapkan secara gamblang bahwa dia adalah Tuhan. Akulah Tuhan, hai Bani Israel, akulah Tuhan. Sembahlah aku. Yesus tidak pernah melakukan demikian. Inilah sebabnya mereka sering menggunakan dalil-dalil seperti ini untuk menyerang kekristenan. Tapi benarkah Yesus tidak pernah mengaku sebagai Tuhan? Ini tuduhan yang memang tidak berdasar teman-teman sekalian. Karena kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ya, bisa dikatakan 1000 kalimat Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan.
Dia katakan aku dan Bapa adalah satu. Itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri gitu. Dia adalah Tuhan. Juga ketika dia berbicara, dia tidak berkata Allah berfirman, Tuhan berfirman. Tidak. Tapi dia berkata, aku berkata kepadamu. Ya. Dia sering menunjukkan dirinya gitu. Dan dalam bahasa Yunani dia sering menggunakan kata ego eimi. Dan ego eimi itu menuju kepada pribadi Allah. Dia secara tidak langsung dia mengaku sebagai Allah. Dan bukti yang paling tidak bisa dibantah oleh para ustadz teman-teman sekalian. Kita melihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jelas ya teman-teman sekalian. Ini ayatnya. Yesus berkata kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan. Ini pengakuan Yesus sendiri loh. Bahwa dia adalah Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, ini klaim-klaim seperti ini saya percaya ini sebenarnya itu tidak berbobot teman-teman sekalian. Karena ini sudah berulang-ulang. Ini pertanyaan-pertanyaan dan klaim-klaim itu tutu mulu. Ya itu aja teman-teman sekalian. Nah sekarang kita udah jawab jadi 5. Tadi keraguannya, kejanggalan menurut dia. Sekarang teman-teman bagaimana dengan teman-teman semua? Janggal? Tentu tidak. Apa yang saya sudah sampaikan hari ini tidak janggal. Inilah kebenarannya. Yang janggal adalah otaknya. Otak si mu'alaf inilah yang janggal. Tidak memahami. Udah teman-teman sekalian, sekian apologetika kita kali ini. Kiranya hal ini bermanfaat buat kita dan juga memberkati teman-teman semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.